Halo teman-teman, di sini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Batman The Long Halloween Part 1, kisah awal karir Batman sebagai penumpas kejahatan di Gotham. Batman The Long Halloween Part 1 adalah film animasi adaptasi dari seri buku komik klasik karya Jeff Loeb dan Tim Sale dengan judul yang sama. Batman The Long Halloween Part 1 dimulai ketika Batman membentuk aliansi dengan dua penegak hukum lainnya, yaitu Letnan James Gordon dari GCPD dan Jaksa Wilayah Harvey Dent untuk menjatuhkan Carmine the Roman Falcone, kepala keluarga Falcone yang terkenal kejam dan berkuasa atas segala kegiatan kejahatan terorganisir di kota Gotham. Di sini mereka lagi membahas tentang kasus pembunuhan Johnny Vitti yang terbunuh malam ini. Mereka mencurigai Falcone the Roman lah yang telah membunuh. Mereka pun pergi meninggalkan Jim untuk menyelidiki kasusnya. Di kediaman rumah Carmine the Roman Falcone, mereka lagi berduka dan membahas tentang kematian Johnny Vitti, keponakan ayah baptis Carmine, dan Jaksa Dent lah yang harus bertanggung jawab. Tak lama Anthony berbicara tidak sopan kepada Carmine, membuat Milos mengangkat dan membawanya pergi keluar kemudian menjatuhkan ia ke bawah hingga mati. Di PT Impor milik Falcone Batman, teman Batman dan Dent menemukan bukti kejahatan Falcone yaitu uang yang banyak sekali. Mereka bingung apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Jika mereka memindahkan uang itu, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Lah iya uangnya aja banyak banget. Hahaha. Akhirnya mereka memiliki ide melempar koin. Jika koin itu kepala, mereka akan membakar uang itu. Dan ternyata di rumah Dent sedang mencari Gilda, tetapi tidak menemukannya. Ternyata Gilda di halaman belakang lagi naik ayunan dan bersedih karena Dent selalu meninggalkan dirinya. Dent pun berusaha membujuk Gilda dan membawanya ke dalam rumah. Tak lama tiba-tiba rumah Dent meledak dan terbakar. Sepertinya Batman telah tahu kalau rumah Dent terbakar. Batman pun mengejar seseorang yang Batman curigai kalau orang itu yang telah membakar rumah Dent. Di rumah sakit Dent terluka dan banyak sekali orang yang memberikan bunga, termasuk Falcone tapi tidak untuk Dent melainkan untuk Gilda. Dan didengar oleh Dent. Di rumah, Falcone lagi masak ditemani anaknya Alberto yang sedang mengerjakan TTS dan juga Milos. Falcone selalu memarahi Alberto karena ia mengerjakan TTS terus. Alberto yang kesal pun memberitahu kepada Falcone bahwa ia mengirim bunga ke Gilda atas nama dirinya. Falcone yang mendengar pun langsung marah, dan mencekik kemudian melempar Alberto. Di saat anak buah Falcone lagi berpesta, tiba-tiba datang seorang laki-laki misterius, yang menggunakan penutup muka menembak semua anak buah Falcone hingga mati. Dan lagi-lagi menggunakan pistol yang persis saat membunuh Johnny Vitti, di hari Thanksgiving, hari pengucapan syukur. Di rumah sakit jiwa Arkham, Batman dan Jim menemui Calendar Man untuk menanyai pembunuhan Johnny Vitti di saat Halloween. Calendar Man memberitahu kepada Batman dan Jim tersangka pertama The Roman tapi Calendar Man tidak percaya karena menyelinap bukan gaya Falcone, dan Calendar Man menuduh Jaksa Wilayah Dent lah tersangkanya. Tapi Jim dan Batman tidak percaya. Batman pun pergi tiba-tiba ia memaksa masuk ke salah satu ruangan dan melihat salah satu tahanan kabur. Jim menyuruh Batman untuk pergi, dan Batman pun pergi. Di rumah Jaksa Dent dikagetkan oleh Joker pembunuh yang kabur dari rumah sakit jiwa Arkham. Jaksa Dent menanyai istrinya Gilda kepada Joker, dan mencari pistol tapi ternyata pistolnya telah diambil oleh Joker. Joker pun mulai menembak-nembak Jaksa Dent. Di saat peluru itu habis Dent pun langsung memukuli Joker, tapi Joker itu memukul Dent menggunakan kaki. Di saat Joker menodongkan pistol ke Dent bertanya kepada Joker dari mana ia mendapatkan pistol itu, karena pistol itu sama persis yang digunakan oleh orang misterius untuk membunuh orang-orang. Joker pun tertawa dan memukul Jaksa Dent menggunakan pistol hingga pingsan. Tak lama datang Batman dan membantu Dent. Batman bertanya kepada Dent kemana perginya Joker itu, Dent pun menjawab Maroni, penjual, sambil kebingungan. Di kediaman Falcone, Joker mengikat Falcone dan memberitahu kepada Falcone bahwa akan ada yang akan mati malam ini yang dekat denganmu. Joker menempelkan kartu namanya di jidat Falcone dan pergi. Di saat Joker lagi menunggu lift, anak buah Falcone mengejar Joker tapi Joker lolos dari jendela.
di saat anak buah Falcon keluar tiba-tiba ditembak oleh orang misterius. Batman yang datang pun melihat mayat itu. Di ruangan Batman, Alfred memberitahu acara tahunan Falcon Klinik Anak Gotham, menyuruh Batman untuk hadir dan menunjukkan muka asli Batman setidaknya 1 tahun sekali. Batman lagi menyelidiki tentang pembunuhan yang dilakukan di hari libur. Masing-masing korban adalah rekan Falcon, dan semua ditembak dengan tipe senjata yang sama yang tidak bisa dilacak, dan tanpa saksi. Dan tersangka yang Batman curigai adalah tersangka yang pertama, Salvatore Maroni, keluarganya selalu jadi kedua setelah The Roman. Tersangka yang kedua, Carla Vitti, saudara Falcon. Dia bisa membuat drama untuk mengontrol keluarga, dan dia juga seorang kriminal. Tersangka yang ketiga, Joker. Joker adalah pembunuh gila. Penjaga itu bersaksi bahwa dia melarikan diri sebelum pembunuhan pertama terjadi. Tersangka yang keempat, Carmine The Roman Falcon. Johnny Vitti mau memberontak dan Mickey Chen bisa bersaksi bahwa Falcon memerintahkan pembunuhan Dan. Dan tersangka yang kelima, Batman menutupnya dari daftar karena ia tidak suka, dan dia sangat terobsesi untuk menjatuhkan Falcon lebih dari bos Maroni dan semua ambisi manusia di kota itu, dan dia juga pernah ditolak untuk lisensi senjata tahun lalu. Batman khawatir, karena ia takut tidak bisa menyelamatkan mereka. Di kapal pesiar milik Falcon, Falcon mengadakan acara tahunan klinik anak di Gotham. Falcon lagi berpidato menyambut tamu-tamu yang datang, terdiri dari wali kota, yang mulia, dan musuh Falcon Sal Maroni. Falcon tak menyangka kalau Sal Maroni datang ke acaranya. Falcon menyuruh tamu-tamu yang datang untuk berdonasi lebih dari tahun lalu, dan hanya menerima uang tunai saja. Di saat Falcon lagi berpidato, Selina melakukan kejahatan dengan mencuri perhiasan milik tamu-tamu yang hadir, dengan cara berpura-pura menabrak korbannya. Setelah itu Selina pun pergi. Falcon menyampaikan tidak ada yang lebih penting dari keluarga, dan Falcon ingin mengakui seseorang, atas penyesalannya membuat pria itu merasa seperti bukan bagian dari keluarga. Dan Falcon pun memberitahu kepada tamu-tamu yang datang seseorang anak yang tidak pernah Falcon miliki, yaitu Tuan Bruce Wayne, yaitu adalah Batman. Alberto yang mengira dirinya pun marah dan kecewa karena bukan dirinya yang dipanggil oleh ayahnya Falcon. Dan Alberto pun pergi meninggalkan acara. Di tengah-tengah kota semua sedang merayakan tahun baru. Jaksa Dan dan Gilda bertemu dengan Jim dan istrinya dan mereka pun mengobrol. Di tempat tinggal Joker, Joker merencanakan sesuatu dengan gas beracun yang ditaruh di helikopternya, kemudian Joker pun tertawa lalu terbang. Di kapal Batman menghampiri Selina dan mereka berbicara tentang mereka yang tidak pernah berbicara satu sama lain. Dan perbedaan mereka tidak akan pernah bisa menyatukan semuanya. Selina pun pergi meninggalkan Batman. Di saat Selina mau pergi, Batman menanyai kapan Selina mengambil jam tangannya tanpa ia sadari. Selina pun menjawab jika Batman ingin jam tangannya kembali, Batman harus mengambilnya. Tak lama Batman dapat telepon. Di tengah kota, Joker tiba-tiba datang dari atas dan ingin menyemprotkan gas beracun tapi tidak bisa, dan hanya lewat saja. Ternyata Joker lupa menarik sesuatu. Di saat Joker sudah siap untuk menyemprotkan gas beracun itu, tiba-tiba ditahan oleh Batman. Batman berusaha untuk menghentikan Joker. Di saat Batman mau menghentikan Joker, Batman menuduh Joker lah sebagai Holiday, pembunuh misterius di hari libur, tapi Joker selalu bercanda dan menjelaskan bahwa bukan dia Holiday-nya. Joker memberitahu Kalu tentang teka-teki pembunuhan Holiday itu, dan Batman pun mengingat Alberto karena Alberto suka mengerjakan TTS. Batman menonjok Joker hingga pingsan dan mengarahkan helikopter itu ke laut. Helikopter pun terjatuh dan tenggelam. Batman membawa Joker ke atap. Joker bersedih karena sudah kehilangan resolusinya. Dari bawah Jim melihat Joker digantung oleh Batman. Dan Batman pun pergi. Di kapal Selina menghampiri Alberto yang sendirian. Mereka pun berkenalan. Di saat mereka lagi berbicara tiba-tiba Alberto ingin mencium Selina. Tapi Selina menghindar. Tak lama Batman datang menyuruh Alberto untuk menjauhi Selina. Batman menuduh Alberto lah Holiday-nya, pembunuh misterius di hari libur. Di saat Batman lagi berbicara kepada Alberto, tiba-tiba Alberto ditembak, Selina dan Batman pun terkejut. Kemudian Alberto ditembak berkali-kali oleh Holiday, pembunuh misterius di hari libur itu, hingga Alberto terjatuh dari kapal dan terkena kincir angin kapal. Batman melempar tali, membuat pistol itu terjatuh. Pembunuh itu pun kabur dan dikejar oleh Batman. Tapi pembunuh misterius itu lolos dengan menggunakan perahu, dan meninggalkan minuman dan pistol itu, di tahun baru. Batman memberitahu kepada Dan dan Jim tentang matinya Alberto yang ditembak oleh Holiday.
pembunuh misterius, hanya di hari libur saja. Jim mengira Alberto lah pembunuh misterius itu, dan Batman juga mengira seperti itu. Batman menyesal karena ia tidak bisa menyelamatkan Alberto dan malah menuduhnya. Mereka pun bingung jika bukan Alberto lalu siapa. Dan sampai sekarang kita tidak tahu siapa sebenarnya Holiday itu. Pembunuh misterius di hari libur.